Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Awis Dong, amalkan walaupun ilmu sedikit. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan pada kita semua nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kita sebagai manusia. Juga semoga kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan istiqomah dalam beribadahnya, dilancarkan dalam segala usahanya dan memberikan limpahan rezeki yang banyak, halal dan berkah. Dan juga selalu berikan sehat walafiat, berkah selamat anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Juga orang-orang tua kita yang sudah mendahulu kita, semoga Allah berikan nikmat kubur dalam kuburnya, dijadikan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah berikan kesabaran, tawakal ala Allah dan berikan kesehatan kembali, berikan kesembuhan kembali supaya mereka bisa beraktivitas kembali dan juga tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Awis Dong, marilah kita lanjutkan pengajian atau pembacaan murotal yang lanjutan kemarin, diantaranya dari surat masih di Al-Baqarah 200 kemarin 234, sekarang 237. Kita lanjutkan ke 238 sampai 245. Semoga rekan-rekan yang sudah melihatnya, mendengarkannya juga Allah berikan keridhaan, berikan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sempat membaca-baca Al-Qur'an, yang belum sempat melihat-lihat terjemahannya Al-Qur'an, boleh silakan lihat-lihat atau mendengarkan video-video saya. Semoga bermanfaat, menjadi keberkahan buat kita semua, dan mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam pembacaan murotal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, kita lanjutkan dengan pembacaan murotalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن
إن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa Wisdom, marilah kita mendengarkan terjemahannya dari masih di surat Al-Baqarah ayat 237 sampai 245. Kelanjutan yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Peliharalah semua solat dan solat wusta. Ada kode 91. Dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Ayat 239. Jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. 240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal-hal yang baik, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 241. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. 242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. 243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 244. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 244. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itulah Sadaqallahul Azim, pembacaan terjemahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang perinciannya. Masih perincian kode 91 di ayat 238, yaitu sholat wusta. Keterangan di sini yaitu sholat wusta menurut hadis yang sahih adalah sholat asar. Terus keterangan dari 92 kode 92, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Jadi maksudnya meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Asbabun nuzul ayat 240.
Jadi sebabnya turunnya ayat 120 yaitu Muqatil bin Hayyan radhiyallahu an berkata, suatu saat ada seorang laki-laki dari Taif bersama istri, anak dan kedua orang tuanya datang ke Madinah, lalu lelaki tersebut meninggalkan di Madinah. Kejadian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun membagikan harta warisan pada kedua orang tua dan anak-anaknya secara adil, sementara istrinya tidak mendapatkan bagian. Namun istrinya tetap mendapatkan nafkah selama 1 tahun dari mereka yang mendapatkan bagian. Maka turunlah ayat ini. Terus al-akhbarnya, keterangan yang redaksi yang lainnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah untuk para wanita karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari bagian tulang rusuk, dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah untuk para wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling utama? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya saat itu aku ingin menambahnya, niscaya beliau akan menambahnya. Jadi ada Pak Jadi dari al-akhbar atau keterangan yang lainnya, barang siapa Allah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, amal yang paling utama? Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada 3. Di antaranya yang dijawab oleh Rasulullah SAW itu ada 3. Yang amal yang paling utama, salah satunya adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, jihad di jalan Allah. Yang ketiga, amal yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Itulah pembacaan murattal dan terjemahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua, selalu berikan limpahan rezeki yang banyak hal dan barokah. Juga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagusnya dari awal sekian atas perhatiannya, banyak-banyak terima kasih. Bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari kita al-fakir. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu